Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Widya Putri dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menganalisis perencanaan produk massal, yaitu bab 3.10. Di produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dan produk yang standar, termasuk pada lini perakitan bersama-sama dan pekerjaan produksi dan produksi batch. Itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar, seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan bahan tambang mineral. Yang selanjutnya ada untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha wirausaha. Harus berpikir positif dan kreatif. Di antaranya ada percaya bahwa usaha itu dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru, bertanya pada diri sendiri, mendengarkan saran orang lain, memiliki etos kerja tinggi, dan pandai berkomunikasi. Di sini ada A, perencanaan usaha aspek produksi massal. Dan yang B ada rencana usaha suatu produk. Proposal usaha atau perencanaan usaha adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan dengan dana. Untuk memperoleh pinjaman modal wirausaha harus membuat rencana bisnis atau proposal usaha yang berisi informasi lengkap tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan serta jumlah modal yang diperlukan. Dan faktor-faktor yang harus diperhatikan di antaranya: yang pertama, tujuannya yang realistis, fleksibilitas, batasan waktu, komitmen. Proposal usaha memiliki tujuan dan membuat besar dalam perkembangan perusahaan. Yang A, berguna untuk membandingkan perkiraan dengan kenyataan, mengembangkan dan menguji strategi serta hasil yang diharapkan, menyediakan alat komunikasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain secara menyeluruh. Membantu wirausaha untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas usahanya. Persaingan ekonomi dan analisis dan finansial yang maksud dalam subjek proposal. Selain itu ada manfaatnya. Proposal juga akan menjelaskan sumber-sumber keuangannya. Ada gambaran awal kemampuan manajerial wirausaha, mengidentifikasi guna mudahnya antisipasi, informasi pentingnya pasar yang mungkin diraih, gambar sumber finansial yang jelas dan informasi penting, evaluasi finansial, gambaran kemampuan wirausaha untuk memenuhi kewajiban, dan ada tahapan proses produksi. Proses pembuatan dapat digambarkan secara suatu sistem input dan output. Input adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat bahan produk. Output meliputi pengubahan baku, peralatan waktu, keahlian uang manajemen. Dan D ada perencanaan produksi. Fungsi pengendalian produksi yaitu
ada 8. Yang pertama, meramalkan permintaan produksi, memantau permintaan nyata, membuat jumlah ekonomis, membuat sistem pengendalian yang ekonomis, membuat keperluan produksi, membantu tingkat pengadilan, membuat rincian dari jadwal produksi dan beban mesin, melakukan perencanaan proyek. Dan ada lagi yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi di sini untuk melaksanakan fungsi diperlukan rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem produksi. Fungsi utamanya kegiatan produksi yang dapat diidentifikasikan yaitu ada proses produksi, yang kedua perencanaan produksi, dan yang ketiga ada pengandaian produksi. Menyusun rencana spek produksi. Proses produksi adalah metode dan teknik untuk menciptakan kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya produksi berupa tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana. Selanjutnya ada merencanakan produk. Produksi massal digunakan dalam situasi standarisasi urutan produk dan proses. Intinya kita dapat menyimpulkan dari perencanaan produk massal ini adalah setiap pengusaha besar atau perusahaan besar ialah untuk memproduksi banyak produk serta efisien produk yang dibuatnya itu dalam jumlah banyak dilakukan dengan waktu yang relatif cepat dan biaya rendah. Mungkin sekian video yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.